Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Yesus, kucinta Kau. Yesus, kucinta Kau, kutinggikan, kuagungkan. Aku kan memuji baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas
segala raja, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kita kata apakah kau bayang mencari-cari? Apakah kau bayang? Bawalah sekarang segala susah pada kaki Yesus, serahkanlah. Apa kau bayang mencari-cari? Apa kau bayang bawalah segala susah pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala bebannya hidupmu. Serahkan pada Yesus segala beban hidupmu. Mari saya undang bapak-bapak yang berbagi berdiri. Ada sukacita ya kalau yang menarik. Bawalah sekarang segala susah pada kaki Yesus, serahkanlah. Apa kau bayang mencari-cari? Apa kau bayang berderita? Bawalah sekarang segala susah pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi duka, menjadi duka. Masih tetap berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Ku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita siksa rebah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati yang dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terjadi di dalam hidupku, kau atas seizin Tuhan, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, bukan atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, takkan Kau tinggalkan. Semua yang terjadi saya menapa semua yang terjadi di dalam hidupku, atas Tuhanku, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau buat di dalam hidupku, ku terima sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan, semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku, takkan Ku tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan, semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, rahmat Tuhan. Kita satu dalam ini, kami ada kembali di ruangan ini, ruangan tempat kami beribadah. Tuhan senantiasa menantikan kehadiran kami. Tuhan senantiasa merindukan kami untuk terus bersekutu dengan-Mu, baik itu di rumah,
tempat pekerjaan, maupun di gedung gereja seperti ini. Kami sadar banyak kekurangan, kelemahan pada diri kami, keterbatasan, bahkan dosa. Namun kasih sayang dari Tuhan selalu ada untuk kami, untuk mengingatkan kami, untuk menobatkan kami, untuk menuntun kami terus di dalam jalannya Tuhan. Pagi ini kami akan masuk kembali dalam pemberitaan firman-Mu. Tolong untuk hamba-Mu supaya dipakai Tuhan sedemikian rupa, sehingga kehadiran jemaat menjadi tidak sia-sia. Mereka boleh membawa pulang firman Tuhan. Dan bahkan bagi yang ada di rumah atau yang tidak sempat hadir ibadah, bahkan di tempat-tempat lain yang ada link dengan YouTube GKR Epifania, mereka juga sungguh diberkati Tuhan. Kami rindu apa yang ada di YouTube ini terus menggelinding menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya jemaat GKRI Epifania, tetapi banyak orang. Tolong Tuhan untuk setiap kami, konsentrasi perhatian kami penuh kepada firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, supaya kami terkonsentrasi penuh kepada pemberitaan firman-Mu. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Sidang jemaat, saya izin pakai masker karena sudah beberapa hari flu berat itu. Ya, flu berat, ada batuknya. Tapi puji Tuhan sehari dua hari ini sudah ada banyak kemajuan gitu ya. Melernya udah nggak lagi, pusingnya juga sudah tidak, tapi batuknya masih sekali-sekali. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang tokoh dalam Alkitab yang bernama Dorcas yang dipanggil dengan Tabita. Kita akan kembali menyasar tentang kasih, sidang jemaat ya. Maka tema kita tidak jauh berbeda dari warta jemaat yang dimuat di minggu ini, yaitu kasih itu dirasakan, kasih itu dialami, kasih itu didemonstrasikan sehingga orang-orang di sekitar kita merasakannya. Itu yang akan jadi tema kita. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Apabila sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca bersama-sama dengan bergantian. Saya akan membaca ayat 36, sidang jemaat 37, demikian seterusnya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan ia berdiri. Kemudian ia mengambil
Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca bersama bagaimana seorang yang bernama Dorcas atau Tabita dikenal baik oleh orang-orang yang ada di Yope. Itu ceritanya. Dikenal baik karena apa? Karena Tabita ini suka berbuat baik. Ya, dengan membuatkan pakaian. Lalu pakaian yang dia buat itu dia bagikan. Dia kasih kepada orang yang memang memerlukan. Nah, ternyata dia ini adalah seorang desainer sekaligus juga seorang penjahit. Jadi dengan kemampuan keahliannya, dia melihat jemaat-jemaat yang ada, yang memerlukan bantuan, yang memang harus dibantu, benar-benar harus ditolong, dia tolong. Dia rancang pakaian, dia jahit, dan dia bagikan. Terutama pada janda-janda, begitu. Kemudian, dia juga suka memberi sedekah. Dia bagikan apa yang dia punya, uang yang dia dapat dari profesinya sebagai penjahit, lalu dia bagi-bagi kepada orang yang perlu. Nah, pada saat dia sakit, dan sakit keras, itu ceritanya, gak hanya sekedar sakit biasa, tapi sakit keras. Penyakit itu membawa dia kepada kematian. Sehingga ini menyusahkan hati banyak orang yang sudah menerima bantuannya, menerima pertolongannya, merasakan kasihnya. Jadi berawal dari sakit penyakit yang keras, meninggal, lalu di antara jemaat mengetahui bahwa Petrus ada tidak jauh dari Yope. Jadi Petrus dipanggil. Petrus datang. Saat Petrus datang, mereka memperlihatkan baju dan pakaian yang mereka terima dari Dorcas ini, dari Tabita ini. Betapa perempuan ini, Dorcas ini, berbuat baik yang begitu membawa kesan. Itu ceritanya sidang jemaat. Singkat cerita, Petrus meminta mereka pergi, cukuplah Petrus sendiri dan Petrus berdoa. Berdoa, terjadi mujizat, Tabita yang sudah mati itu bangkit lagi. Dan kabar itu tersiar. Berita itu diketahui banyak orang, dan akhirnya membuat banyak orang menjadi percaya. Jumlah orang yang percaya bertambah. Adanya mujizat kebangkitan Dorcas dari kematian. Dan dia dibangkitkan karena kuasa Tuhan. Petrus datang karena Petrus dikasih tahu bahwa perempuan ini banyak berbuat baik. Berbuat kebaikan, berbuat kasih. Nah, ini cerita yang kita baca tadi. Ini kisah nyata dalam perjalanan iman orang percaya. Bahwa memang ada orang-orang percaya itu yang menonjol, yang menjadi pusat perhatian. Mereka tidak sekedar menjadi jemaat, menjadi murid, tetapi menjadi jemaat, menjadi murid yang berfaedah, bermanfaat bagi orang lain. Yaitu kasih yang nyata. Ya, kasih yang nyata, kasih yang benar-benar dirasakan oleh orang lain. Tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi ada perbuatan nyata. Nah, kasih itu ciri khas dari orang Kristen. Jadi orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang Kristen yang punya kasih. Di luar itu, dia bukan atau belum dapat disebut sebagai orang Kristen. Kalau dia tidak melakukan perbuatan atau bertindak atas nama dan di dalam kasih. Dan orang dunia mengenal orang Kristen itu
dengan perbuatan kasihnya. Jadi karena kasih ini ciri khas orang Kristen, maka setiap kita, termasuk jemaat GKRI Epifania, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kasih itu harus dihidupi. Kasih harus dijaga. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat pernah berbuat kasih, bertindak dan atas nama kasih, orang lain merasakan perbuatan kasih, maka Bapak Ibu dan saya jangan berhenti. Kekecewaan pasti ada. Ya, tidak dihargai itu mungkin. Tapi percayalah kita, amin. Tuhan masih menghendaki dan Tuhan menginginkan kita terus bergerak di dalam kasih. Untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan menunggu kita punya duit. Jangan menunggu kita kaya. Jangan menunggu kita punya jabatan gerejawi lalu kita baru berbuat kasih. Tidak, sidang jemaat. Kasih itu harus dimulai sejak kita percaya kepada Yesus. Karena kita bisa percaya kepada Yesus itu karena kasihnya kepada kita. Amin. Nah, dari sini kita belajar sidang jemaat betapa orang di sekitar Dorcas atau Tabita ini merasakan perbuatan kasihnya. Ya, dengan dia berbuat baik itu di ayat 36. Saya ulang baca ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Iya. Berbuat baik. Ternyata sidang jemaat, berbuat baik itu menggunakan kata agatorgia. Melakukan perbuatan baik, perbuatan yang mulia, yang sangat berguna bagi yang menerimanya. Ternyata Tabita ini memperhatikan mana-mana saja jemaat yang harus ditolong. Orang-orang yang harus dibantu. Jadi dia membuat dua jenis pakaian, baju. Satu itu dalaman. Dalaman itu yang langsung dikenakan ke badan, katanya itu sampai lutut dan sampai semata kaki. Ya. Untuk yang dikasih itu bukan orang-orang yang mampu. Ya, bukan orang-orang yang punya duit. Enggak. Lalu dia juga membuat sejenis pakaian jubah itu. Jadi kalau tunik ini dalamannya, lalu ada jubahnya. Jubah ini bukan hanya sekedar jubah, tapi itu jubah yang menunjukkan kelas gitu, prestise. Jadi kalau di Indonesia mungkin sejenis jas ya, jas. Nah itu hanya untuk orang-orang yang dikatakan berduit, yang bisa mengenakan untuk layak dilihat dan statusnya itu terangkat dengan pakaian yang ada. Maka jangan heran kita ada pakaian itu yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Pakaian-pakaian mahal di Jakarta ada tempatnya, lokasinya ya. Itu hanya untuk para pejabat, artis, dan pengusaha. Jadi mereka sengaja datang ke tempat toko atau butik yang memang punya branded begitu. Nah, Dorcas ini membuat jubah itu supaya orang-orang yang katakanlah tidak berkelas ini dengan menggunakan jubah yang ada saat pesta dan lain sebagainya dan pertemuan-pertemuan menjadi layak dan enak dilihat. Ya. Itu yang dibuat oleh Dorcas kepada orang yang dia ingin buatkan atau yang
dia jadikan sasaran. Dan itu bukan 1-2 sidang jemaat. Dia lakukan itu dengan banyak orang. Dia berbuat baik. Berarti apa sidang jemaat? Dia menyediakan duitnya, udah pasti. Untuk membeli bahan. Ya, dia nyiapkan duitnya, dia sisihkan uang yang ada untuk membeli bahan. Baik untuk dalaman maupun untuk jas tadi. Dia harus punya waktu untuk datang, untuk dia dekati. Sorry. Dia punya uang untuk beli, dia harus punya waktu untuk menemui, mengukur, dan harus punya waktu juga untuk menjahit. Setelah dijahit, dibagikan. Dikasih kepada yang bersangkutan. Ini luar biasa sih dan jemaat. Sehingga penerimanya itu menjadi senang. Karena pakaian yang dikasih itu sangat-sangat berguna. Dari dinginnya malam, dari musim dingin, sehingga tidak ada kedinginan begitu. Bermanfaat benar-benar. Saat ada pertemuan, ada pesta, jasnya bisa digunakan. Gak perlu beli mahal-mahal lagi. Harus menguras uang. Tapi dengan apa yang dikasih Dorcas ini, sudah berguna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Dengan situasi kondisi yang kita punya, bagaimana saya mau berbagi, bagaimana saya mau berbuat baik kepada orang lain, saya sendiri yang harus diperhatikan. Bagaimana saya mau menolong orang lain, saya sendiri harus ditolong. Bapak Ibu, kita semua, saya mau sampaikan kepada kita, berbuat baik itu tidak harus, tadi saya katakan, nunggu kita kaya. Tunggu kita punya jabatan. Berbuat baik itu dengan siapapun kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Kita punya tenaga kita. Kita sumbangkan, kita berikan. Kita punya pemikiran kita. Untuk memberi saran, memecahkan masalah. Pada saat seseorang dalam tekanan, pada saat seseorang dalam problem yang besar, kita datang, kita beri masukan kepada dia, dan dia terbuka pemikirannya, itu juga menolong. Itu juga perbuatan kasih. Amin. Jadi tidak hanya sebatas pemberian berupa barang, berbuat baik itu, tapi juga pemikiran kita. Apa yang perlu kita sumbangkan? Apa yang perlu kita bantu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Terhadap keluarga kita? Bapak Ibu, kemarin saya lewat itu, di salah satu jalan, saya nggak usah sebutkan gitu ya. Di jalan itu, ada orang rame-rame di pinggir jalan megang makanan. Saya nggak usah sebutkan lokasinya. Lalu ada tulisannya itu. Sorry. Ada tulisannya. Tulisannya itu Jumat Berkah. Jadi banyak yang berhenti itu. Banyak yang berhenti mengambil karena dibagikan di pinggir jalan. Nah, sidang jemaat dipelihara juga ada bulan-bulan tertentu, bahkan ada di satu pihara di Jakarta ini, saya suka lewat di situ waktu berangkat sekolah, itu banyak orang-orang yang gelandangan datang dan kumpul di sekitar pihara. Kenapa mereka datang dan kumpul di situ? Karena di pihara itu ada yang bagi-bagi uang itu. Ada yang bagi-bagi makanan dari orang pihara. Itu perbuatan kasih.
Nah, gereja bagaimana? Orang Kristen bagaimana? Saya melihat belakangan ini jarang gereja memperhatikan lingkungan. Jangankan lingkungan, sesama anggota gereja sendiri gak ada saling memperhatikan. Gak ada yang saling peduli. Yang satu enak makan pesta pora, yang lainnya untuk makan aja susah. Yang lain milih makanan, mau makanan di restoran mana, sementara yang lain masih banyak yang ada dalam kesusahan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kepada setiap kita tidak harus bergerak lewat lembaga gereja. Ya, kita bergerak dengan sendirinya. Sendiri-sendiri juga bisa di sekitar kita. Amin. 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 Kalaupun Bapak Ibu sidang jemaat, katakanlah tadi berkekurangan, berdoa. Kalaupun Bapak Ibu sidang jemaat punya keperluan, berdoa. Tuhan pasti punya jalan keluar untuk kita. Amin. Halo. Pada saat kita mengalami pertolongan Tuhan, itu kita lihat sebagai mujizat. Sekali waktu, kita juga harus berbagi kepada yang lain. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Sama seperti Dorcas. Oh iya. Dipegangin aja kali Pak. Oh. Kurang sehat kok gimana Pak? Oke, anak kami datang. Oke, baik. Ya, jadi sidang jemaat, saya mengingat para majelis di gereja kita ini, zaman-zaman Bu Sujiati, zaman-zaman almarhum Bu Harti gitu ya. Pak Suito udah nggak bisa lagi kemana-mana. Kemarin saya dengar tinggal berbaring di tempat tidur. Kita doakan anak-anak mereka semua dalam keadaan baik. Suka berbagi itu. Saya suka memperhatikan jemaat-jemaat yang perlu dibantu, ditolong, dibantu. Kita berdiskusi di sini sama-sama. Bahkan ada yang kita bantu waktu itu sidang jemaat. Seorang jemaat kita, saya nggak usah sebutkan, ditaruh oleh anaknya bukan orang yang percaya, ditaruh oleh anaknya di dekat kamar mandi. Saya sebulan sekali, saya bawa jemaat juga untuk membantu membersihkan. Dia punya tempat tidur untuk ngepel. Ya, benar itu. Sampai kakinya itu digigit tikus itu. Ya, tikus begitu banyak. Itu kita lakukan atas nama gereja. Dan akhirnya kita cari orang. Kita bayar orang untuk menolong ibu ini supaya terawat. Mandinya, ganti pakaiannya, membersihkan sekitar tempat tidurnya. Kita bayar sidang jemaat. Pakai uang kas gereja. Itu perbuatan baik. Biar orang lain tahu, keluarganya tahu yang belum percaya Tuhan. Bahwa orang Kristen itu harus mempraktekkan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus. Amin. Saya ikut, istri saya ikut itu sidang jemaat. Itu bukan bohong-bohongan. Perbuatan baik pada saat mata dari seorang jemaat kita tidak bisa melihat, lalu dioperasi. Sehingga bisa melihat masa perawatan 1 bulan itu, kita bawa ke pastori. Kita yang ngerawat sampai dia bisa melihat. Kita udah mencontohkan sidang jemaat.
Ya, jemaat yang sakit kita datangin, kita doakan. Itu bagian dari perbuatan baik. Itu kan atas nama gereja. Bagaimana dengan pribadi? Kami sampai hari ini sidang jemaat. Di dalam kekurangan kami, keterbatasan kami juga tetap melakukan berbuat baik itu kepada orang lain. Amin. Boleh ditanya itu sidang jemaat. Ya. Baru-baru ini ada yang datang ke rumah. Pak, Ibu, bisa tolong nggak pinjam? Ya. Lalu dia cerita panjang lebar. Saya bilang ke istri, ada uangnya. Jangan dikasih pinjam. Kasih aja. Kita kasih sidang jemaat. Itu perbuatan kasih. Ya. Belum lagi yang lain-lain. Kita nggak hitung-hitungan. Tapi yang saya mau sampaikan ini, di tengah-tengah kekurangan kita, keterbatasan kita, jangan berhenti berbuat baik. Amin. Karena sekali waktu perbuatan baik kita itu diingat orang. Sama seperti yang dilakukan oleh Dorcas dan itu diingat orang. Berbuat saja. Ya. Yang kedua, kita perhatikan di sini orang di sekitarnya mengetahui Tabita ini suka memberi sedekah. Kalau itu kan pemberian tadi, dia menjahit pakaian, baju dalaman dan juga jas. Tapi yang kedua ini dengan uangnya sendiri memberi sedekah. Kata yang digunakan di situ adalah eleimos yen, sedekah, amal, suatu tindakan belas kasihan melalui pemberian kepada yang membutuhkan. Adanya belas kasihan dan kemurahan hati. Orang yang tidak ada belas kasihannya, orang yang tidak ada belas kasihan atau kemurahan hatinya, gak akan bisa memberi sedekah itu. Di jalanan pasti jadi orang pelit. Kalau nggak ada belas kasihan. Kan ada parkiran, ya yang harusnya bayar 2.000 dia bayar 1.000. Yang harusnya bayar 5.000 dia bayar 2.000. Saya suka memperhatikan itu. Orang-orang kaya yang mobilnya mobil mahal, saat dibantu parkir keluar dari tempat makan, dia berjam-jam di situ. Orang parkiran berharap kasih 5.000, dia kasih 2.000 sidang jemaat. Ya, duitnya banyak, mobilnya bermerek. Kenapa dia tidak memberi yang baik dengan jumlah yang banyak atau yang standar? Karena belum ada belas kasih, belum ada belas kasihan dalam dirinya. Tidak seperti Dorcas ini. Dia ada kemurahan, ada belas kasihan, gampang tersentuh. Dia tahu kebutuhan orang, yang bisa dibantu, yang bisa ditolong. Dia ada, dia punya, dia bagi. Tapi beda dengan orang yang tidak ada belas kasihan. Dia ada, dia punya, dibilang nggak ada. Bahkan orang lain dianjurkan, jangan ke dia, ke sana saja. Kami punya pengalaman juga sidang jemaat. Orang ini datang ke satu tempat, dia minta tolong, lalu dianjurkan ke tempat kami itu. Datanglah ke tempat kami, dia bawa batu cincin. Pak, ini ada batu cincin saya, anak saya mau sekolah, Bapak bisa bantu enggak? Saya udah datang ke sana, tapi orang itu nganjurkan saya harus ke sini. Oh Pak,
Saya memang senang batu cincin. Batu cincinnya Bapak bawa saja. Ya, Bapak bawa saja. Ini ada sedikit, mudah-mudahan bisa membantu. Bapak Ibu, uang kami tidak banyak. Terbatas. Kadang di sekolah juga saya berbagi dengan anak-anak. Bapak Ibu. Boleh tanya itu. Dari zaman Eliezer itu. Waktu di Rahmani. Sampai sekarang zaman Ega. Gak banyak. Ega saya kasih jajan. Ada kawannya. Saya tahu kawannya juga itu perlu uang jajan. Nih sekalian deh. Tapi anak saya kasih dulu. Nah udah balik. Yang ikut. Nih untuk kamu. Gak banyak. Tapi itu berguna baginya sidang jemaat. Bermanfaat baginya. Senang dia. Diingatnya kita. Percaya. Bapak Ibu menabur sebuah kebaikan kepada orang lain. Itu akan selalu diingat orang. Amin. Jadi lakukan itu. Bukan untuk kita dipuji orang. Bukan supaya kita diberkati. Tapi memang itu bagian dari hidup kita. Yang dimana kita masih mampu. Kita masih bisa. Kita masih dapat berbuat. Amin. Biar orang-orang di sekitar kita merasakan bagaimana seperti Tabita ini kita tetap memberikan sedekah. Kita memberi sedekah itu, sedekah namanya sedekah bukan berarti dari uang recehan. Tidak. Ya, semaksimal mungkin, semampu mungkin, sepantas mungkin menurut kita dan orang yang menerima. Dan memberi sedekah itu untuk tidak mengampuni dosa Bapak Ibu. Ya, supaya dosa Bapak Ibu diampuni. Dalam kekristenan tidak demikian. Memberi sedekah itu supaya kita dipuji orang. Tidak demikian. Memberi sedekah itu karena jabatan kita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis. Sebagai guru sekolah minggu, pembina remaja. Bukan. Bukan juga supaya kehidupan kita dengan kita memberi kepada orang lain dengan sedekah kita. Supaya harta kita bertambah-tambah. Mudah rezekinya. Tidak. Kita berbagi karena itu kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Amin. Di dalam menerapkan ajaran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, sidang jemaat, orang sekitarnya memberikan kesaksian atau kesan mendalam terhadap perbuatan baiknya tadi. Ayat 39 itu. Saya baca ulang ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Begitu terkesan, begitu mendalam itu. Kenapa? Perbuatan kasih yang dilakukan oleh Dorcas itu menyentuh hati. Sesuai dengan kebutuhan mereka pada waktu yang pas. Ya. Dan herannya ini Bapak Ibu sidang jemaat, orang-orang ini yang menerima kebaikan kemurahan hati dari Dorcas ini tidak melupakan itu. Ya. Karena ada orang juga kacang lupa kulitnya. Orang sudah berbuat banyak untuk dia, orang sudah menabur kebaikan bagi dia, dia lupa dengan kebaikan orang itu. Pura-pura nggak ingat. Ya, bukannya lupa benar-benar, tapi pura-pura lupa. Udah ditolong, tapi lupa dengan pertolongan orang. Bapak Ibu, saya ini salah satu orang yang banyak menerima kebaikan dari orang lain. Zaman kuliah ya, saya cerita. Zaman kuliah itu gimana ya ceritanya itu? Gini,
Zaman kuliah itu saya ada sponsor. Sebelumnya tidak punya sponsor itu. Sebelumnya nggak punya sponsor. Abang masih kirim uang lewat Wesel. 4 bulan atau 5 bulan. Lalu ada sponsor. Di sponsor itu bilang, Paran kuliah saja, nanti uang jajan kita yang kasih. Tapi sidang jemaat itu tidak sampai tuntas sponsor saya itu. Dan saya juga nggak tahu kenapa sponsor itu menghentikannya. Ya. Lalu uang sangat susah saya dapat sidang jemaat. Lewat persekutuan doa pagi di GKRI Mangga Besar. Saya nggak akan pernah lupa. Oma-oma yang berdoa itu, yang rajin berdoa itu, suka berbagi berkat dengan saya. Saya datang saat saya jadwal. Saya nggak mau datang saat saya nggak dijadwal. Karena saya kalau datang saat tidak dijadwal, motivasi saya datang hanya untuk dapat uang. Mudah-mudahan dikasih orang. Saya hanya menjalankan jadwal saya. Saat saya dijadwalkan untuk pimpin doa, saya datang. Ada yang kasih 10.000. Zaman itu yang tertinggi 20.000 itu. Makan masih 2.100 untuk 3 kali makan di warteg. Kali makan 700 rupiah. Itu 92 itu. 92, 93, 94. Masih murah. Mereka kasih. Paran, ini ada berkat Tuhan. Saya masih ingat wajah-wajah mereka sekalipun mereka itu sudah almarhum. Saya juga mengenal wajah anak-anak mereka. Dan saya katakan kepada mereka yang masih ada, anak-anaknya yang masih ada. Omamu dulu, mamamu dulu, itu suka berbagi dengan saya. Itu yang membuat saya bisa bertahan kuliah di lintas budaya. Karena ibu-ibu tua yang rajin berdoa itu, termasuk Ibu Hana, Ibu Simnamkwet, saya masih ingat nama-nama mereka itu. Ya, yang depan gereja, yang di belakang, mereka berbagi berkat dengan saya. Berkat mereka itulah saya bisa sekolah, menyelesaikan kuliah. Dan berkat pemberian mereka lah Bapak Ibu, saya bisa menjadi gembala sidang di gereja ini. Jadi kita tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan orang dalam hidup ini. Amin. Saya juga sering dibantu itu. Waktu kuliah, khususnya menjelang wisuda itu. Saya juga nggak ada uang itu sidang jemaat. Masih ada tunggakan yang harus saya bayar. Saya harus berangkat ke Kalimantan Tengah untuk wisuda. Capek kuliah daring. Ya, jam 5 kita mulai kuliah sampai sore. Pagi sampai siang sampai sore. Tiap Sabtu. Bapak Ibu sidang jemaat, saya sampaikan, saya akan wisuda. Karena saya sebelumnya nggak minta. Dan tidak ada kata ucapan dari saya untuk meminta juga itu. Tiba-tiba saya ditelepon, Paran, ada berkat Tuhan. Coba dicek rekeningnya. Saya bilang terima kasih ya. Ini pas. Saya juga mau wisuda ini. Ya, cukup nggak? Cukup lah. Masih ada yang bisa saya talangin, saya bilang gitu. Udah sekalian aja. Berapa perlunya? Saya sebut nilainya, Pak Ibu. Saya nggak minta itu. Karena dia yang bilang, beliau yang bilang, ini ada berkat Tuhan, coba cek rekeningnya. Saya bisa berangkat sidang jemaat, wisuda. Saya bisa melunasi tunggakan yang ada, termasuk biaya wisuda itu.
Karena ada orang yang baik, yang berbuat baik dengan saya. Siapa itu? Pak Mustafa. Ya. Sekarang beliau tidak lagi jadi pengusaha, pensiun, sidang jemaat. Ya. Tapi saya merasakan kebaikan keluarga ini luar biasa. Waktu itu juga saya ingatlah, ya, saat-saat dalam situasi yang sulit, anak saya bilang, kita mau ke Kalimantan, Pak, kita pulang ya. Tapi nggak ada uang. Kamu berdoa ya, biar Tuhan buka jalan. Jalan lagi kami ke sekolah. Pak, udah ada uangnya belum? Mau ketemu nenek di Kalimantan. Waduh. Kamu doa udah belum? Udah sih Pak. Tahu sidang jemaat. Saya juga berdoa. Anak-anak rindu mau pulang. Saya berdoa. Tuhan tolong buka jalan. Tuhan menggerakkan hati dari anak Ibu Sujiati itu yang di Bandung. Masih ingat Pak Indra waktu itu? Dikirim 20 juta untuk kas gereja itu. Kita lagi benar-benar susah, benar ya Pak Indra? Dikirim uang 20 juta untuk kas gereja. Lalu dia bilang 10 juta untuk Pak Pendeta. Cukuplah uang untuk kami pulang sidang jemaat. Yang 10 juta itu ditambah uang kami yang ada. Ingat kebaikan-kebaikan orang kepada kita. Jangan lupakan dan doakan mereka. Amin. Dorcas ini, dia udah nggak tahu apa-apa karena dia sudah meninggal. Tapi orang-orang yang menerima kebaikan hatinya, belas kasihannya, pada datang nangis. Menunjukkan pakaian yang mereka terima, jas yang mereka terima, bahwa ini orang baik. Mereka tidak lupa kebaikan orang lain. Saya berharap sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, selain kita berbuat kasih dengan berbuat baik kepada orang lain, pada saat kita menerima kebaikan orang lain, kasih orang lain, kita juga jangan lupa. Amin. Amin. Yang terakhir, orang di sekitarnya banyak yang percaya kepada Tuhan setelah melihat mujizat kebangkitan. Ayat 40 sampai 42. Saya akan baca untuk kita. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kebangkitan itu tidak akan mungkin terjadi kalau Petrus tidak didatangi. Saya ulang ya, kebangkitan itu tidak akan mungkin terjadi kalau Petrus tidak didatangi orang-orang yang sudah menerima kebaikan. Petrus tergerak hati karena mendengar kesaksian orang yang menerima kebaikan dari Dorcas ini. Maka terdorong hatinya Petrus dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Biarlah orang yang berbuat baik ini boleh dibangkitkan. Ya. Dan memang benar, akhirnya Dorcas itu bangkit. Pada saat bangkit, terjadi kabar berita ke sana kemari bahwa Tabita ini bangkit, mereka pun akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi dalam kehidupan ini jangan kita anggap enteng kalau kita berbuat baik, berbuat kasih kepada orang lain. Ada rentetan-rentetan peristiwa yang bisa saja Tuhan kerjakan lewat situasi itu, memungkinkan orang
untuk percaya kepada Yesus. Amin. Jadi hari ini saya mengajak kepada kita semua, termasuk saya, mari kasih itu tidak sebatas kata-kata. Tapi kasih itu harus dinyatakan lewat perbuatan. Yaitu berbuat baik dan tetaplah memberi kepada orang yang memerlukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengaku, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengaku, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, dan selalu angkat hati, Kau membuat berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku menanti, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya serahkan nama Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
kita satukan hati, kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk jalannya ibadah kami yang boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk sidang jemaatmu yang boleh terus hadir. Sekalipun pihak gereja tidak menjanjikan dan tidak memberi apa-apa. Dalam hal ini badan pengurus. Namun jemaatmu memandang kepada Tuhan. Dan itulah modal awal mereka untuk terus kuat, bersemangat, mengikut Tuhan. Dan jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa untuk setiap yang ambil bagian dalam pelayanan, sempurnakan pelayanan kami, terima pelayanan kami Tuhan. Dan kami boleh terus melayani di masa-masa yang akan datang, dengan pengurapan, dengan semangat yang baru. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaatmu, Tuhan peliharakan dari waktu ke waktu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan buat terus beriman kepadamu Tuhan. Berpengharapan penuh kepadamu. Jadikan setiap jemaatmu pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang kecewa, yang tawar hati, yang tidak bergairah, Tuhan campur tangan. Balut kekecewaan yang ada, supaya mereka kembali bangkit Tuhan. Kami berdoa khususnya yang jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir. Seperti Pak Puji, Pak Yohanes dengan keluarga, Pak Matius dengan keluarga. Kami tetap berdoa, berharap sekali waktu mereka juga kembali datang beribadah bersama dengan kami yang sebulan sekali ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang tidak pernah hadir di gereja ini lagi. Tetaplah kasih Tuhan menyertai mereka. Tetaplah hamba-Mu dikaruniakan kemampuan untuk mengunjungi mereka. Kemampuan untuk mendoakan mereka ya Tuhan. Supaya lewat sentuhan doa, sentuhan pertemuan, mereka kembali ingat kasih karunia Tuhan. Karena semakin jauh dari hadirat Tuhan, semakin sulit jalan yang mereka akan tempuh. Semakin jauh dari Tuhan, maka tidak akan ada damai sejahtera di hati mereka. Semakin jauh dari Tuhan, mereka akan mudah digoyahkan, dipatahkan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Ibu Ros yang selalu ingat untuk bergereja di tempat ini. Yang selalu ingat anak-anaknya, cucu-cucunya, menantunya. Untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk melihat kepada kebesaran, keajaiban Tuhan. Karena itu modal awal kami menjalani hari-hari yang ada. Bahkan untuk modal awal kami dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Berkati Ibu Ros, berkati yang berusia lanjut di tempat ini. Seperti Ibu Yekti dengan suaminya, Pak Chan Yang juga. Tuhan tolong, termasuk keluarga Pak Tony dalam hal ini, mamanya. Sekalipun tidak bergereja bersama dengan kami terus berdoa karena bagian dari keluarga Pak Tony. Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit, diantaranya untuk Pak Charles, Tuhan Yesus. Kami tidak tahu sejauh ini perkembangan kesehatannya seperti apa. Yang kami tahu Tuhan Kau mengasihi Pak Charles. Tuhan Kau jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Untuk Pak Tony, demikian juga saraf-sarafnya yang belum normal pasca jatuh sekian tahun yang lalu. Kami terus berdoa berpengharapan Tuhan menolong Pak Tony supaya lebih leluasa beraktivitas dan boleh menjalani hari-hari yang ada tanpa keluhan, tanpa sakit penyakit yang ada. Kami berdoa untuk Pak Chan Yang juga di usia lanjutnya, Tuhan tolong. Untuk kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan tetap tolong. Terutama remaja pemuda supaya mereka bisa membawa diri. Remaja pemuda boleh menyelesaikan sekolah dengan baik, kuliah dengan baik. Mereka memikirkan masa depan yang lebih baik, mereka bersaing di tingkat persaingan yang ada, mereka mempersiapkan diri. Buka pemikiran-pemikiran baru kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Bahwa hidup ini keras, hidup ini penuh persaingan. Tanpa mempersiapkan diri, tidak mungkin mereka bisa menapak hari-hari ke depan. Karenanya mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah dikuatkan, diteguhkan iman percaya mereka ya Tuhan. Supaya janji Tuhan itu berlaku atas diri mereka. Bahwa mereka menjadi orang-orang perkasa. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa, baik di gereja ini nantinya, maupun dalam rumah tangga masing-masing. Buat masa depan anak-anak ini, masa depan yang lebih baik dari kami, masa depan yang lebih cemerlang lagi Tuhan. Sekali lagi kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Karenanya panah api si jahat dipatahkan di dalam nama Yesus. Supaya anak-anak muda di sini kembali, sekali lagi kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami orang tua hanya bisa berdoa. Kami orang tua hanya bisa menasehati, bisa mengarahkan. Biarlah Tuhan menolong kami. Hikmat, bijaksana, kuasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga berdoa untuk perintis gereja di tempat ini Tuhan. Sekalipun mereka tidak lagi bersama dengan kami terus berdoa untuk mereka yang masih ada. Kami berdoa untuk keluarga mereka masing-masing Tuhan. Iman yang ada, perbuatan kasih yang mereka lakukan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana Timotius melalui Lois neneknya, Oneke mamanya, ia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Generasi GKRI Epifania di tempat ini tidak lepas dari generasi masa lalu Tuhan. Karenanya kami berdoa untuk Pak Mustafa dan keluarga. Kami berdoa untuk Pak Sardian, terutama keluarganya kami tidak tahu di mana karena sudah menjadi almarhum. Tapi anak-anaknya, istrinya mungkin Tuhan, menantu cucunya, dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Demikian juga untuk Pendeta Untung Basuki dengan keluarganya Tuhan, yang sudah juga menanamkan iman di tempat ini. Pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati Pak Untung Basuki dengan keluarganya. Anak cucu menantu mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para majelis. Ada keluarga almarhum Pak Aan, ada keluarga almarhum Ibu Sujiati, ada keluarga dari almarhum Ibu Harti, ada keluarga mereka masing-masing ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dituntun, diberkati Tuhan mereka ini semua Tuhan. Anak-anak menantu mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk Pak Suwito dengan Ibu Suwito yang sudah usia lanjut dan lemah tubuh, yang tidak bersama dengan kami lagi. Biarlah Tuhan mereka terus ditopang oleh Tuhan. Dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Anak cucu menantunya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga majelis yang masih ada saat ini, seperti Ibu Yekti, Pak Indra, Pak Tony, Pak Amin yang tidak lagi bersama dengan kami. Kami berdoa sekalipun di Kalimantan Barat, Tuhan tetap menolong, meneguhkan, memberkati. Sebagaimana memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh beribadah. Biarlah minggu depan kami kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih, biarlah hati pikiran kami sekali lagi diliputi oleh damai sukacita yang daripada Tuhan. Tolong supaya kami tidak salah jalan. Tolong pikiran yang sia-sia dilepaskan dari setiap kami ya Tuhan. Kami fokus kepada kasih karunia Tuhan. Kami fokus kepada penyertaan Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan ada damai sukacita. Ada berkat-berkat Tuhan yang menyertai kami. Ada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.